Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham yang menarik untuk dipantau dengan tanda bullish reversal. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada berita yang cukup menggemparkan di mana ini bisa mempengaruhi terutama untuk gerak IHSG di hari Senin depan. Di mana Presiden Trump setelah siuman dari sakitnya ternyata mengumumkan tarif 100% kembali untuk Tiongkok atau China, di mana pasar kripto juga rontok berdasarkan value 3.300 triliun, mengalami penurunan yang cukup tajam dan disusul dengan market saham Amerika Serikat. Jadi apakah di hari Senin saham-saham Indonesia juga akan anjlok ya? Nanti kita coba bahas, guys. Kita akan coba ulas terlebih dahulu ya terkait pernyataan Presiden Trump di platform Truth Social pada Jumat lalu waktu malam Amerika Serikat. Dan ini sudah diterjemahkan ya, di mana Trump menyebut langkah ini sebagai respon terhadap posisi perdagangan Tiongkok yang luar biasa agresif setelah Beijing mengumumkan pembatasan ekspor besar-besaran untuk hampir semua produknya. Nah, ini yang dikatakan beliau. Tiongkok telah mengambil posisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah perdagangan internasional dan merupakan tindakan yang memalukan secara moral. Mulai 1 November, Amerika Serikat akan mengenakan tarif 100% atas semua produk dari Tiongkok dan memberlakukan kontrol ekspor terhadap perangkat lunak penting. Tentu saja, ini adalah perang dagang jilid 2, yang mana bisa saja tarif Trump ini akan sangat berpengaruh terhadap gerak saham dan IHSG untuk di hari Senin. Kita lihat guys, untuk kripto, hari ini rata-rata mengalami penurunan yang cukup tajam, bahkan rata-rata juga di atas 20% penurunannya. Untuk Bitcoin sendiri, hari ini sempat anjlok 10% lebih. Dan teman-teman lihat, hari ini penurunannya masih di 8%-an. Jadi ada sedikit pantulan, namun belum tentu bisa rebound dalam kurun waktu yang cepat ya. Seperti ETH juga turun 12%, lalu kita lihat BNB, XRP, Solana juga rata-rata turun belasan persen. Di bawah itu penurunannya lebih dalam lagi. Ada yang minus 20%, bahkan ada yang sampai 40%. Lalu kita lihat juga guys, untuk saham Amerika Serikat, di mana Nvidia anjlok 4,8%, saham Apple juga turun 3,4%. Lalu ada Microsoft, Google, Berkshire Hathaway juga turun, Amazon ya juga mengalami penurunan, Tesla ya juga turun bahkan 5% guys. So, ini tentunya akan cukup berdampak untuk saham Indonesia besok ya di hari Senin ketika pembukaan di awal market. Jadi teman-teman harus siap-siap nih, terutama untuk saham-saham big banks mungkin yang nantinya bisa saja lanjut di net sell asing. Dan ya seperti yang saya bilang kemarin, kita kan kemarin bahas ya big banks ya. Kemarin kita bahas big banks, saya bilang ke teman-teman, selalu saya katakan, beli big banks itu jangan all in. Cicil saja perlahan-lahan, bisa nanti teman-teman secara bertahap itu 1 bulan bisa mungkin 10 kali atau 15 kali pembelian. Karena kan kita tidak tahu guys, area low-nya itu di mana. Ya, area berhenti turunnya itu di mana. Tapi kalau misal teman-teman butuh kepastian untuk buy big banks, tentu saja teman-teman lebih baik menunggu akumulasi asingnya masuk. Barulah di sana teman-teman bisa memutuskan, oh ini asingnya udah mulai kumpulin barang nih, udah mulai cicil beli big banks. Ya, mereka sudah mulai mengumpulkan barang, barulah masuk. Nah, itu yang sebenarnya saya lakukan. Tapi kan ada juga teman-teman yang mungkin nggak sabaran ya untuk mengakumulasi big banks padahal harga sahamnya masih bisa turun. Nah, itu mungkin pembahasan yang akan cukup panjang, tapi kita akan coba fokus ya membahas saham-saham yang sebenarnya menarik guys, ada potensi untuk naik meskipun bisa saja di hari Senin turun karena dijegal oleh katalis negatif dari perang dagang ini antara Amerika Serikat dan juga China, antara Trump dan juga Xi Jinping. Oke guys, jadi memang kedua negara itu cukup kuat ya, sehingga adanya salah satu kebijakan yang blunder akan membuat financial market menjadi bergejolak. Ya, contohnya tadi kita lihat ada kripto yang anjlok, saham Amerika Serikat juga anjlok. Nah, bisa saja IHSG juga turun. Jadi harus bersiap-siap ya untuk semua kemungkinan di hari Senin. Jadi teman-teman nanti sudah tidak kaget lagi nih, wah IHSG kenapa turun nih?
oh ternyata ada tarif Trump Jilid 2, ada perang dagang Jilid 2. Nah, itu menjadi salah satu katalis negatif ya yang bisa terjadi untuk IHSG. Oke guys, saham pertama yang menurut kita bagus dan memang ini juga di-request oleh salah satu investor di kolom komentar yang request ya. Kak, bahas AADI, gimana perkembangannya? Apakah AADI ini masih bisa di-hold atau tidak? Nah, kalau misal kita perhatikan, AADI ini masih naik 0,6% ya, di Rp7.700 per saham. Meskipun sebelumnya ini sempat naik ke 8.400, tapi ternyata di hari Kamis, ini turun lagi. Ya, turun kembali terkoreksi 8,11% dan hari Jumatnya ada kenaikan tipis gitu ya. Tapi jika kita perhatikan akumulasinya masih bagus. Terutama di penutupan Jumat kemarin tanggal 10 ada BKKZ yang melakukan akumulasi. Jadi kita coba lihat saja ya untuk saham AADI. Nanti kita bahas guys terkait dengan potensi IHSG ya untuk di Senin depan. Ya, setelah tadi kita bahas tarif Trump Jilid 2, lalu bagaimana dengan IHSG, siapakah yang akan jadi tumbal gitu guys. Siapakah yang akan mengalami penurunan yang cukup dalam dan saham apa saja yang akan diuntungkan. Nah, jika kita lihat untuk AADI sendiri ini masih ada net buy 5,3 M di hari Jumat, namun di hari Kamisnya ternyata mengalami take profit yang lumayan besar dari asing. Ada net sell 134 miliar. Apakah ini gocekan? Bisa saja. Tapi kalau misal kita lihat net sell asingnya ini cukup besar, sebenarnya ada potensi asingnya masuk lagi guys, karena di hari Jumat teman-teman bisa cek ini net buy. Dan distribusi yang terjadi di hari Kamis, ini sebenarnya belum sebesar akumulasi yang ada. Jadi nanti penentuannya di hari Senin. Kalau misalkan asingnya cenderung net sell AADI, maka saham AADI ada potensi untuk kembali sideways di sekitar 7.300 sampai di 7.500 ya jika kembali turun. Semoga saja nanti sideways di level ini agar AAD-nya tidak jebol support. Karena kalau misal jebol support, otomatis sudah tidak layak lagi untuk di hold dan lebih baik take profit di harga sekarang nanti bisa masuk lagi. Karena sejauh ini teman-teman bisa perhatikan area higher low-nya ini masih mempertahankan fase uptrend sehingga masih layak untuk di hold. Berbeda cerita kalau jebol support di bawah 7.400 ya. Kalau misal jebol di bawah 7.300, di bawah 7.400, maka ya lebih baik teman-teman take profit lah. Tapi kalau misal teman-teman kemarin sudah take profit di harga tinggi di 8.300, ya congratulations. Berarti kan sudah cuan. Saham kedua ada ADMR. Ternyata geraknya ini lebih agresif ya dibandingkan AADI. Jadi mungkin teman-teman akan berpikir dua kali nih. Wah, katanya lebih menarik AADI, tapi kok ADMR yang memberikan cuan yang lebih besar? Nah, maka teman-teman sebaiknya tidak ikut keputusan orang lain ya. Karena kan kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan itu di tangan masing-masing, guys. Jadi kalau misalkan AAD-nya naik, ADMR-nya ternyata naiknya lebih tinggi, ya teman-teman tinggal pindah aja ke ADMR gitu ya. Toh masih satu grup. Dua-duanya juga bagi dividen gitu, guys. Jadi tetap ya, semua keputusan itu di tangan teman-teman. Untuk ADMR, kita lihat kenaikan kemarin di hari Jumat itu 5,3% dan geraknya juga mirip ya sebenarnya dengan AADI. Tapi memang saya akui pergerakannya ini lebih menarik. Karena ketika AAD-nya waktu itu naik 11%, ADMR-nya bisa naik 24%. Bahkan setelah terjadinya penurunan masih bisa mempertahankan zona di level yang cukup tinggi. Jadi masih sangat besar cuannya untuk di take profit. Untuk ADMR ada akumulasi, terutama dari DR, YP, PD, CP, ZP. Coba kita cek ya untuk ADMR. Ternyata asingnya malah net sell ADMR sebesar 4,7 miliar. Setelah di hari sebelumnya ini net buy. Hari Rabu net buy 5,1 M, lalu di hari Kamisnya 9,6 M, dan kemarin ada take profit. It's okay. Teman-teman juga bisa ikut asing kalau misalkan mau take profit di ADMR, tapi kalau misal teman-teman masih yakin, silahkan lanjut hold. Lalu bagaimana dengan Adro nih? Adronya ada kenaikan 1,16% setelah sebelumnya juga turun 6,4%. Jadi masih ada potensi untuk naik sebenarnya jika asing kembali akumulasi. Close di Rp1.750 per saham, ada small distribution dari ZPCC dan RX. Kita cek Adro.
Kemungkinan besar guys, yang akan sulit naik adalah Adro ya, karena Adro-nya ini sangat sering kali dijual asing atau di net sell. Terakhir juga hari Jumat itu net sell 29,9 miliar. Jadi untuk naik pun berat ya sebenarnya untuk Adro ini, kecuali ada buyback dari Bapak Garibaldi Thohir. Tapi saya agak ragu guys dengan Boy Thohir Group gitu ya, dengan Adaro Group ini. Selain yang punya fundamental yang kuat ADMR AADI tadi, sisanya cukup ragu. Kenapa? Karena tidak seperti buyback-nya saham Pak PP misalkan. Boy Thohir atau Bapak Garibaldi Thohir di saham emas pun dia take profit, guys. Jadi gimana ya? Seperti yang membuat kita ragu lah akan pencapaiannya di masa depan nanti. Kalau misalkan ownernya yakin dengan prospek dari bisnisnya, sebenarnya dia tidak akan jual, malah dia akan lanjut akumulasi. Seperti yang terjadi di saham-saham Pak PP, ketika akan ada katalis positif, biasanya akan ada berita. Direksi Petrosi melakukan akumulasi terhadap saham PTRO sekian miliar misalkan gitu guys. Itu akan ada beritanya. Nah, itu kan otomatis salah satu direksinya pun sudah tahu nih bahwa harga sahamnya akan dinaikkan atau akan ada aksi korporasi yang bagus gitu ya. Ya, pokoknya hal-hal yang bisa membuat big money masuk tapi Pak PP-nya juga masuk gitu. Berbeda dengan Bapak Garibaldi Thohir ya. Nah, tentunya ini menjadi concern kita bersama bagaimana kita menyikapinya. Untuk saham Adro sendiri memang saya katakan selama net sell asing masih cukup besar, maka yang harus menaikkan adalah domestik. Dan pertanyaannya, apakah domestik ini bisa menaikkan Adro dengan penjualan besar-besaran dari asing? Kita lanjut, ada saham ITMG. Ya, ini sekaligus kita bahas beberapa saham batubara ya yang menunjukkan tanda yang bagus untuk reversal. Sisanya rata-rata ada juga yang sudah naik, ya contohnya Indi, Harum gitu ya. Ada juga yang belum naik. Salah satunya adalah ITMG. Nah, untuk ITMG ada kenaikan 1,4% di Rp22.775 per saham. Kalau misalnya kita perhatikan sih asingnya masih keluar masuk ya. Akumulasinya ada dari BK GRAO. Coba kita cek untuk ITMG. ITMG hari Kamis Jumat sih bagus ya, ada net buy. Hari Kamisnya net buy 8,4 M, hari Jumatnya net buy 9,3 M. Jadi masih cukup oke untuk buy on weakness karena ini kan masih dekat dengan level supportnya. Sudah breakout di atas MA50 tapi masih retest di MA150-nya. Sudah beberapa kali retest tapi masih gagal break guys. Ini di tanggal 22 dan di tanggal 1 Oktober ini gagal break, dia turun lagi. Jadi kembali ya, nanti di hari Senin kita pantau ITMG apakah dia bisa breakout di atas 22.780 atau malah kembali turun. Karena ya sentimen tadi, yaitu tarif Trump jilid 2. Lalu ada saham PTBA. PTBA naik 1,7% di level Rp2.380 per saham. Sudah 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan. Berhenti turun di hari Rabu, hari Kamisnya naik 3% dan hari Jumat naik 1,7%. Di 2380 kita lihat distribusinya masih cukup besar, terutama dari AKRX. Namun ada BK yang akumulasi. Kita cek untuk PTBA. PTBA ternyata ada net sell asing 7,5 M dan belum berhenti ya. Kita lihat di sini asingnya masih cenderung net sell meskipun PTBA perlahan-lahan mulai naik. Ya, semoga nanti ada tanda-tanda akumulasi lah dari asing. Karena akan lebih mudah untuk naik ketika asingnya memborong saham PTBA. Tapi sejauh ini teman-teman yang mungkin mau ikut trend following, ya silahkan. Tapi tetap dengan strateginya masing-masing ya. Jangan sampai teman-teman tidak punya strategi untuk pembatasan risiko ataupun untuk take profit. Beli hanya beli saja ketika naik tidak paham kapan waktunya take profit dan ketika koreksi tidak paham kapan waktunya untuk membatasi risiko. Saya rasa di saham apapun tekniknya, mau itu investasi, trading, swing trade, trend following, buy on weakness, ya bottom fishing, semuanya itu membutuhkan strategi yang matang gitu ya. Karena kan kita melakukan investasi, kita jual beli saham itu menggunakan uang pribadi kita gitu. Jadi
ya pertanggungjawabannya untuk diri kita sendiri, guys. Kita lanjut bahas saham lain ya. Ada AMRT yang juga di minggu lalu sempat kita bahas. Ternyata masih mempertahankan zona uptrend jangka pendek. Nah, ini kan dia area low-nya di 1820 sampai saat ini kita perhatikan dari area low-nya ini ya sudah naik sekitar 6%. Tapi dari price action-nya ini masih mempertahankan tanda reversalnya. Tinggal kita lihat saja guys akumulasinya. Naik 1% di 1940, akumulasinya masih terlihat terutama dari KZ, RX, AZ, YU, dan DR. AKXA juga masuk. Kita cek untuk AMRT. Nah, hari Jumat lalu ternyata AMRT-nya di net buy 7,2 miliar, kenaikan 1%. Jadi sebenarnya untuk AMRT ini masih cukup layak untuk di hold selama tidak ada buangan asing. Kita anggap ini asingnya sedang kumpulin barang. Dan ini pun yang kita harapkan terjadi di Adro, ini pun yang kita harapkan terjadi di Big Banks, ataupun di saham-saham lain yang memang biasa asingnya masuk. Tapi selama asingnya net sell, ya otomatis harga sahamnya masih bisa jebol support. Dan itu yang harus kita perhatikan. Lalu ada saham Avia, naik 0,9% di hari Jumat di Rp428 per saham. Ada tanda-tanda reversal setelah 4 hari perdagangan yang lalu mengalami kenaikan. Yang cukup signifikan terjadi di 7 Oktober ya, di kenaikan 3,9%. Hari Jumat cukup netral, ada AKYU CPBK yang masuk. Kita cek untuk Avia. Kita lihat hari Kamis net buy di 1,9 miliar, hari Jumatnya 1,7 M. Ya naiknya sih pelan-pelan ya, tapi ini benar-benar kita lihat ada tanda reversal untuk Avia setelah kemarin hari Jumat itu breakout di atas MA 150 guys. Jadi untuk Avia ini juga bisa teman-teman pantau di hari Senin ya. Besok hari Minggu guys. Hari Senin ya dipantaunya. Lalu ada saham Bird atau Bluebird. Nah, untuk Bird ini kenaikan 3,06% di hari Jumat dan sebenarnya mulai naik di hari Kamis ya, naik 1%-an. Hari Jumatnya 3%. Close di 1850 untuk perdagangan terakhir dan akumulasinya terlihat terutama dari YU, KKTP dan lainnya. Kita cek untuk saham Bluebird. Saham Bird ada net buy yang bagus di hari Kamis ya, 1,4 M. Lalu di hari Jumatnya hanya 767 jutaan saja, guys. Nah, jadi untuk saham Bluebird karena ini juga mulai rebound ya dari MA50-nya, MA150 dan sudah breakout di MA50, maka untuk trend following saya rasa ada peluang nih untuk di saham Bluebird. Tinggal teman-teman pilih saja saham mana yang menurut teman-teman paling menarik. Jadi gini guys, kemarin kita lihat Big Banks itu masih net sell jumbo dari asing. Lalu muncul berita tarif Trump jilid 2 yang membuat market kriptonya anjlok ya, kita coba pantau guys. Yang membuat market kriptonya anjlok dan saham US juga anjlok. Otomatis potensi asing jualan Big Banks ini semakin besar. Kita lihat BBRI, Bank Mandiri, BBNI, BBCA di minggu ini pun hari Jumat kemarin ini masih di net sell asing dan kembali turun 3%-an rata-rata. BBCA di 1,9%, sisanya 3% lebih. Otomatis saham-saham Big Banks dan Big Caps lain yang teman-teman lihat di sini ini berpotensi lanjut di net sell asing. Ya, alasannya simple karena asingnya take profit. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk di saham Big Caps atau Big Banks? Kalau misal teman-teman ingin bottom fishing, itu perhatikan area low-nya. Jika area low-nya itu masih jebol, masih turun, ya jebol support, dan distribusinya masih besar, maka teman-teman jangan dulu masuk ya. Tapi kalau misalkan sudah ada sideways, contohnya lah ADMR guys. ADMR itu juga sudah sempat turun guys ya. Nah ini, ADMR juga saham yang sempat anjlok ya. Teman-teman lihat dari 1.500 anjlok sampai di 700. Ini kan
turunnya cukup dalam. Nah, selama dia turun, di sini kan ada tanda reversal nih. Teman-teman jangan dulu masuk ya. Kalau mau teman-teman beli di area low-nya ketika naik dan take profit cepat-cepat kalau cuan. Tapi teman-teman lihat ini malah dibawa turun lagi. Misalkan nih teman-teman dari yang tadinya cuannya anggaplah 10% ya. Anggaplah teman-teman sudah cuan 10% nih dari seribuan naik ke 1.200 gitu ya. Anggaplah teman-teman cuan 10%. Misalkan nih cuannya turun jadi 7%, jadi 5%. Nah, ini 13% ya. Misalkan turun nih cuannya dari 13% menjadi 7%, menjadi 5%. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan hold ya sampai di bawah turun terus karena ini net sell-nya masih besar, atau kalian mau take profit dengan profit yang lebih rendah? Nah, itu juga kan keputusan yang ibaratnya hanya diambil oleh masing-masing individu. Kalau saya guys, kalau misalkan memang sudah cuan, saya take profit. Lebih baik saya punya kesempatan beli di bawah lagi, tapi saya sudah genggam profitnya. Bahkan nanti saya bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Ini yang terjadi di ADMR dan bisa saja terjadi di big banks. Apa yang kita tunggu dari big banks adalah akumulasi kembali dan reversalnya. Itu yang kita tunggu. So, teman-teman yang sedang hold dan minus di big banks ataupun big caps lain, ya teman-teman harap bersabar dan persiapkan dana untuk averaging down. Tapi tentu saja kita menunggu tanda reversal itu menurut saya adalah saat yang paling oke untuk tambah muatan. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Buat yang mau request saham lagi, boleh tulis di kolom komentar. Nanti yang paling menarik sahamnya akan kita bahas guys ya di hari Minggu besok. Persiapan sebelum market buka. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.